Di dalam bumi tentunya terdapat banyak sekali ciptaan Tuhan yang amat perlu kita amati, bukan? Di bumi yang kita pijak ini, manusia berperan penting akan keberlangsungan kehidupan. Di bumi banyak sekali hal yang dapat diamati dari setiap lapisan biosfer di bumi. Salah satunya yaitu biosfer. Menurut ilmu geografi, biosfer adalah lapisan tempat tinggal makhluk hidup atau seluruh ruang hidup yang ditempati organisme seperti hewan dan tumbuhan. Pastinya di bagian biosfer ini banyak sekali makhluk hidup yang tinggal. Keanekaragaman hayati sangat penting bagi sumber kehidupan semua makhluk di bumi, termasuk kita. Setiap spesies saling memiliki hubungan timbal balik yang kompleks dengan lingkungannya. Rantai makanan menjadi tanda adanya keberadaan ekosistem di bumi. Banyak sekali urutan rantai makanan, mulai dari produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan dekomposer. Pada konsumen tingkat 1, terdapat hewan pemakan tumbuhan, salah satunya adalah ulat. Ulat merupakan hama yang merugikan manusia. Tetapi, tahukah kalian bahwa ada ulat yang bisa dimanfaatkan? Ada salah satu jenis ulat tertentu yang berpotensi menghasilkan serat sutra alami, yaitu ulat sutra. Perlu kita ketahui di dalam kokon ulat mengandung serisin. Serisin adalah perekat yang membentuk serat dan merupakan protein globular penyusun kokon dengan berbagai macam manfaat di bidang pangan, kosmetik, farmasi, dan biomedis. Kokon dapat menjadi ancaman bagi lingkungan karena dalam kandungan serisin ada nilai BOD, biological oxygen demand, yang tinggi sehingga mengakibatkan penipisan oksigen. Maka dari itu, kokon perlu dimanfaatkan supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan. Dalam prosesnya, ulat ini melalui beberapa tahap hingga akhirnya dapat diolah menjadi benang sutra. Mulai dari pengambilan ulat, pengolahan serat, hingga produksi akhir menjadi kain sutra yang bernilai tinggi. Yuk kita lihat proses pembuatan benang sutra. Tahap pertama dalam pengolahan sutra adalah pembudidayaan ulat sutra. Sebelum pembudidayaan ulat sutra, harus disediakan terlebih dahulu sumber pakan ulat sutra, yaitu tanaman murbei. Ulat sutra berasal dari telur yang kemudian telur itu diinkubasi. Ulat sutra mengalami fase-fase yang disebut instar, yaitu periode ketika ulat mengalami masa tidur dan pergantian kulit. Ulat akan mengeluarkan kokon, yaitu suatu bahan yang berfungsi untuk membungkus diri. Setelah kering, kokon akan menjadi serat-serat dan berfungsi sebagai tempat perlindungan diri dari gangguan musuh. Kokon yang telah dipanen kemudian dikeringkan dengan oven. Setelah dimasak, kokon diangkat dan akan dilakukan pemintalan. Tahap kedua yaitu rili. Proses ini sangat penting dalam industri benang sutra. Kokon yang telah selesai dimasak dimasukkan ke bagian mesin khusus mencari dan mengumpulkan ujung serat dan dilakukan pemintalan. Serat-serat sutra kemudian dikumpulkan menjadi satu lembar benang sutra. Dengan memanfaatkan ulat sutra menjadi benang sutra, lapangan kerja baru tercipta dan masyarakat mendapatkan sumber pendapatan tambahan. Hal ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals nomor 8 yang mendorong pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Pemanfaatan keanekaragaman hayati seperti ini membawa dampak positif bagi masyarakat setempat. Generasi muda, terutama Gen Z, memiliki peranan penting dalam menjaga inovasi ini tetap berkelanjutan. Melalui kreativitas, mereka dapat memperkenalkan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi, sehingga pemanfaatan ulat sutra menjadi benang sutra tetap terjaga dan minim dampak negatif terhadap alam. Di tengah perubahan zaman, kolaborasi budaya di Asia Tenggara semakin penting. Kerjasama antar bangsa memampukan kita untuk saling berbagi ide dan menciptakan inovasi berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan SDG nomor 17 yang mengedepankan pentingnya kemitraan global untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas. Melalui inovasi dan kolaborasi, kita dapat menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati yang ada. Inilah harapan kita untuk masa depan, sebuah dunia di mana manusia dan alam dapat hidup berdampingan dalam harmoni. Mari kita sebagai generasi muda terus menjaga alam dan berinovasi demi masa depan yang berkelanjutan.